Back to BDM, kali ini saya akan membahas soal jadwal dan kasak-kusuk kapan pemilu presiden akan dilaksanakan. KPU dan anggota Komisi 2 DPR sudah mendesain bahwa pemilu presiden akan dilangsungkan pada 28 Februari 2024. Kemudian pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Itu adalah kasak-kusuk atau kesepakatan di antara anggota KPU dan Komisi 2 DPR. Untuk itulah kemudian bisa dijelaskan bagaimana kemudian gairah para calon presiden mulai bermunculan berbagai manuver dari calon presiden, apakah itu Prabowo Subianto, apakah itu Puan Maharani, apakah itu Ganjar Pranowo, apakah itu Sandiaga Uno, apakah itu Airlangga, semuanya mulai ancang-ancang menuju kontestasi politik di 2024. Tapi dari jadwal itu perlu ada catatan yang diberikan. Yang pertama adalah 28 Februari 2024 itu bertepatan dengan Hari Raya Keagamaan, Hari Raya Galungan. Tentunya menjadi kurang pas kalau gelaran politik itu dilangsungkan bersamaan dengan peringatan Hari Raya Keagamaan. Rasanya jadwal itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, jika pemilu presiden digelar Februari 2024 karena kompleksitas pemilu dan juga pilkada, tahapan pemilu itu akan ditarik maju 20 atau 22 bulan dan itu akan jatuh pada bulan Maret 2022. Maret 2022 tahapan pemilu itu akan mulai berjalan. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kesinambungan dari pemerintahan Presiden Jokowi ketika menteri-menterinya, ketika pimpinan-pimpinan partai politiknya mulai bermanuver untuk ke arah kontestasi di 2024. Ini harus betul-betul jadi pertimbangan agar pemerintahan ini tetap bisa berjalan secara efektif sampai Oktober 2024. Khawatirnya ketika sejumlah menteri yang juga pimpinan parpol kemudian mulai ancang-ancang untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024, konsentrasi untuk sebagai pembantu presiden agak terganggu. Yang kedua, yang juga perlu menjadi pertimbangan bersama. Seandainya pemilu presiden tetap digelar di 28 Februari 2024 sampai ke masa jabatan Presiden Jokowi berakhir 20 Oktober 2024, itu masih ada waktu yang sangat panjang antara presiden terpilih sampai kepada masa jabatan Presiden Jokowi berakhir itu 8 bulan. Para penyusun perlu mempertimbangkan kompleksitas politik pada waktu itu. Situasi politik pada waktu itu ketika sudah ada presiden terpilih dan 8 bulan kemudian baru terjadi alih kekuasaan ketika Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Yang ketiga yang perlu juga jadi pertimbangan adalah ketika tahapan pemilu itu akan dimulai pada bulan Maret 2023, itu bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan KPU yang ada sekarang. Artinya KPU yang baru harus dipersiapkan penggantiannya pada bulan Desember di tahun 2021 ini. Masalahnya adalah bagaimana KPU yang baru segera bisa selaras, bisa terus melanjutkan tahapan-tahapan pemilu ini tidak mudah. Kalender konstitusional yang begitu ketat itu betul-betul harus dikawal. Sifatnya teknis, tetapi ketika urusan teknis ini tidak dipertimbangkan bisa berkembang menjadi isu politik. Itu adalah hal-hal yang perlu jadi perhatian dari pengambil keputusan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah sejak 2022, 2023 itu akan ada kekosongan pejabat gubernur dan wali kota. Hampir separuh dari republik ini akan dipimpin oleh pejabat-pejabat sementara. Nah, kompleksitas persoalan ini juga perlu dipertimbangkan. Ini terjadi karena memang revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada itu batal dilaksanakan atas kehendak dari Presiden Jokowi. Nah, hal-hal teknis ini betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama.
agar gelaran politik 2024 ini betul-betul bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang cukup punya kompeten, bukan hanya sekedar populer, tapi persiapan-persiapan menuju ke sana harus dipertimbangkan. Apakah kita tidak belajar dari pemilu 2019 ketika banyak penyelenggara pemilu yang kemudian meninggal apapun sebabnya, apakah karena faktor kelelahan, tetapi yang harus menjadi kekhawatiran bersama adalah keketatan jadwal, ya, dan kekosongan pejabat sementara hampir di seluruh bagian republik harus menjadi pertimbangan. Itu urusannya teknis, tetapi akan sangat penting dan akan sangat menentukan bagaimana jalannya republik ke depan ini. Marilah kemudian kita sama-sama berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.